Dan dan ini ada Bidan Desa Bojong Salam, Ibu Pendri ya, yang akan menemani kalian di rumah dalam kegiatan MPLS ini ya. Kurang lebih dari kami hanya beberapa materi saja. Ada yang harus disampaikan terkait PHBS di lingkungan sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita kan lihatnya PPT-nya langsung aja. Nah ini bisa dilihat ya di slide teman-teman di sini penerapan PHBS di masa adaptasi kebiasaan baru dalam mencegah munculnya klaster baru COVID-19 di sekolah. Langsung saja ke materi yang pertama ya, PHBS sekolah. Di sini adik-adik teman-teman udah tahu sebelumnya bahwa di sekolah itu harus menerapkan PHBS. Nah, kira-kira arti PHBS itu sendiri yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan di masyarakat. Jadi di sini adik-adik teman-teman bisa meningkatkan derajat kesehatan, salah satunya menerapkan PHBS di lingkungan sekolah. Nah, coba saya mau bertanya kepada adik-adik, kira-kira adik-adik ada nggak salah satu indikator yang adik tahu di sekolah itu apa? Mohon ya, salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Katanya kan tadi ada yang tahu. Nah itu kan salah satu protokol kesehatan. Nah di sini ada indikator-indikatornya adik-adik. Coba kita lihatnya di sini ya. Nah ini coba slide-nya dilihat ya. Ada coba slide-nya dilihat. 14 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama, ada memelihara rambut agar bersih dan rapi. Nah, jadi di sini adik-adik suka ada yang bertanya kan, kenapa cenah ada rambut pengaruh cenah kalau pembelajaran? Ya cenahnya pengaruh ke pembelajaran. Gimana aku mau rambutnya panjang atau gimana juga. Nah, kenapa harus memelihara rambut agar bersih dan rapi? Karena untuk menerapkan PHBS di sekolah, gitu ya, ada ya. Nah, gitu. Jadi jangan salahin kalau misalkan ada bapak ibu gurunya yang tiba-tiba ada raja rambut apanya? Nah, ada raja rambut. Nah, kayak gitu. Jadi salah satunya memelihara rambut agar bersih dan rapi. Yang kedua, ada memakai pakaian bersih dan rapi. Nah, terus yang ketiga memakai sepatu yang rapi dan bersih. Yang keempat, memelihara kuku agar pendek dan rapi. Biar apa? Biar kita terbebas. Mau nggak gitu? Nah, kalau misalkan hanya nah gitu ya. Jadi memelihara kuku agar pendek dan rapi. Terus yang kelima, ada berolahraga secara teratur. Kayak di mata pelajaran ada kan ya, selama 1 minggu 1 hari ada mata pelajaran berolahraga ya. Nah itu. Terus nah ini nih mohon diperhatikan. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Ya. Jadi untuk adik-adik yang sekarang udah
mulai terbiasa merokok, diusahakan kalau bisa jangan merokok di sekolah. Ya, karena sekolah teh area dilarangnya asap rokok. Ya, kawasan tanpa rokok. Nanti kalau misalkan ada kedapatan merokok di sekolah, nanti bisa dikenakan sanksi. Seperti itu. Mohon slide-nya tidak dicoret-coret ya. Nah, ya seperti itu. Terus lalu yang ketujuh, tidak menggunakan nafsa atau narkoba ya. Lalu, nah di sini adik-adik memberantas jentik nyamuk. Salah satunya seperti apa adik-adik? Ada yang tahu? Nah, salah satunya adik-adik kan suka apa? Jajan ya, jajan makanan minuman yang berkemasan. Nah, minuman bekas botol minuman, bekas botol minuman, mangkok-mangkok makanan. Nah, itu harap dibuang ke tempat sampah biar kalau misalkan nanti kalau hujan tidak menjadi genangan air dan tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Nah, itu. Nah, apabila ada di lingkungan sekolah seperti ada genangan-genangan air, lalu ada kolam-kolam ikan, nah mohon diperhatikan kita galakan memberantas jentik nyamuk di sekolah. Lalu yang nomor 9, menggunakan jamban bersih dan sehat. Nah, di sini kita peran adik-adik di sini, peran kita semua warga sekolah, apabila sudah ada fasilitas jamban, maka dirawat benar-benar adik-adik. Gitu. Ya, kalau misalkan udah buang air kecil, disiram yang bersih, gitu ya. Mohon dirawat. Apabila sudah ada fasilitas yang memadai, mohon kita semua warga sekolah untuk dirawat, gitu ya. Yang ke-10, menggunakan air bersih. Itu sudah pasti apa ya? Yang ke-11, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, ini poin ke-11 ini sudah sangat sudah sangat digencar-gencarkan ya, ada ya. Sebelum ada pandemi Covid pun PHBS di sekolah sudah ada indikator mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk mencegah adanya bakteri maupun virus yang menempel pada tangan. Mencuci tangan dengan air mengalir dilakukan sebelum kita makan, sesudah makan, lalu setelah kita bekerja ataupun memegang barang-barang yang kotor, memegang hewan peliharaan. Nah, itu jadi mohon mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Apabila adik-adik sudah tahu, di SMKN 1 Rancaikek sudah tersedia beberapa tempat-tempat cuci tangan ya Pak ya. Nanti adik-adik kalau misalkan mudah-mudahan ya Pak ya secepatnya masuk ke sekolah bisa menggunakan fasilitas tersebut. Nah, lalu fasilitas itu mohon dipergunakan sebaik-baiknya, karena sekarang sudah bagus ya Pak ya, sudah ada satu di depan kelas tempat mencuci tangan wastafel. Nah, itu mohon dijaga, dirawat baik-baik biar berkelanjutan pemakaiannya. Lalu yang ke-12, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini jadi pihak sekolah menyediakan tempat sampah. Nah, maka adik-adik semua warga sekolah mohon bekerja sama untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu diperhatikan. Gitu ya. Yang ke-13, mengkonsumsi jajanan sehat atau bekal dari rumah. Yang ke-14, menimbang berat badan dan tinggi badan secara teratur. Gitu. Nah, apabila ke-14 indikator PHBS di sekolah ini dilakukan di sekolah, maka bisa disebut kategori sekolah ber-PHBS atau sekolah sehat ya, ya. Jadi kita semua sepakat untuk melaksanakan ke-14 indikator PHBS di sekolah tersebut ya. Mudah-mudahan adik-adik cepat-cepat bisa masuk ke sekolah ya. Nah,
Nah, di sini ada AKB, AKB di sekolah atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini AKB adaptasi kebiasaan baru akan dijelaskan sama Bu Yuli ya, rekan saya di Puskesmas. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua ya. Salam sehat buat semua. Sehat semua ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Di sini masuk ke materi 2 ya. Yang tadi materi 1 sudah dijelaskan sama Kakak Bintang mungkin ya. Itu sebagai promotor kesehatan di Tanjung Mekar. Nah, untuk materi kedua ini, jadi kita akan lebih menjelaskan penerapan PHBS pada masa pandemi COVID. Ya, tadi secara umum tentang PHBS sudah dijelaskan sama Kak Bintang ya. Sudah ada gambaran buat adik-adik ya. Jelas ya? Oke. Untuk sekarang penerapan PHBS pada masa pandemi COVID ya. Seperti kita tahu kan sekarang untuk kasus atau wabah coronavirus ini sudah menyerang bukan hanya di Indonesia ya, tapi hampir seluruh dunia ya. Nah, oleh sebab itu untuk saat ini vaksin untuk pencegahan ataupun obat khusus untuk mengobati COVID-19 ini belum ditemukan adik-adik ya. Tapi kita jangan jadi panik ya. Tapi waspada harus, oke? Bisa dimengerti ya? Nah, dalam hal ini nanti saya kasih trik-trik PHBS untuk pencegahan supaya tidak terjadi penularan COVID ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan PHBS ya. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang jadi pertanyaan gimana nih Bu untuk PHBS dalam masa COVID ya, untuk mencegah COVID. Nah, akan dijelaskan beberapa. Yang pertama, triknya 1, kita harus makan makanan bergizi ya, gizi seimbang. Karena kita tahu bahwa di dalam makanan itu, apalagi di dalam sayur dan buah itu banyak mengandung sumber vitamin C dan E. Itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, termasuk bisa mencegah untuk masuknya virus COVID ya. Nah, bagusnya gimana Bu? Kita apakah lewat makanan atau lewat multivitamin? Ya, bisa diterangkan di sini ya. Untuk sumber zat gizi itu bagusnya langsung dari makanan. Jadi adik-adik bisa perbanyak makan buah, sayur ya. Yang tadinya tidak suka makan buah sayur karena takut kena COVID nih, wajib sekarang mah ya. Perbanyak makan buah dan sayur. Bisa dimengerti ya? Untuk poin pertama, jadi makan makanan bergizi ya. Nah, tapi dalam kondisi tubuh memerlukan tambahan, biasanya kalau misalkan lagi sakit, itu bisa kita mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral, itu tambahan ya. Tapi kalau misalkan kita dalam keadaan normal, itu bisa kita dapat dari sumber makanan dan yang didapat dari sayuran dan buah-buahan. Kalau tidak ditulisin ya slide-nya. Ini saya kelihatan siapa yang nulis slide-nya. Nanti sama kombinasi akan di tolong dihapus yang surat-surat di slide. Bisa lanjut ya, adik-adik ya. Gimana? Lanjut nih? Masih mau lanjut? Lanjut, siap ya. Oke, jadi poin yang pertama tadi tentang makanan bergizi ya. Kemudian yang kedua, trik yang kedua adalah olahraga secara teratur ya. Gimana adik-adik masih walaupun diam di rumah bisa dilakukan olahraga? Apa harus di luar rumah olahraga? Bisa di dalam rumah dilakukan olahraga ya. Ya. Jadi olahraga itu bisa salah satunya bisa menangkal virus dalam tubuh. Artinya dengan olahraga daya tahan tubuh kita bisa meningkat. Jadi selain dari makanan,
juga bisa dilakukan dengan cara olahraga secara teratur. Nah, itu dianjurkan minimal 150 menit dalam seminggu. Itu ya anjurannya. Nah, untuk masa pandemi ini kita bisa saja dilakukan olahraganya di dalam rumah, tidak harus di luar rumah ya. Kemudian poin yang ketiga ini ya, yang penting sekali, sering cuci tangan. Artinya CTPS ya, yang tadi salah satu sudah dijelaskan ada dengan PHBS, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Nah, itu ya. Artinya dengan cuci tangan pakai sabun itu bisa membunuh bakteri ataupun virus yang menempel di tangan. Nah, itu wajib sekarang dalam masa pandemi ini ya. Diwajibkan sering mungkin cuci tangan pakai sabun minimal selama 20 detik ya. Dan itu ada langkah-langkahnya. Mungkin nanti lebih jelasnya ya, Kak Bintang jelasin ya. Ada 6 langkah cuci tangan. Jadi cuci tangan nggak asal basah, asal dikasih sabun. Ada langkah-langkahnya, itu ada 6 ya. Mulai dari pertama telapak tangan, kemudian bahu, sela-sela ya, kemudian punggung tangan, ibu jari, itu ya ada 6 tahapan. Dan waktunya minimal 20 detik ya. Itu bisa membunuh virus corona hanya dengan cuci tangan pakai sabun. Kemudian bagaimana Bu kalau misalkan menggunakan hand sanitizer? Bisa nggak pakai hand sanitizer? Ada yang bisa jawab? Halo? Bisa, kenapa? Coba alasannya saya pengen tahu. Biar nggak ada virus Bu. Oke ya, bisa. Oke jawabannya. Jadi hand sanitizer itu menjadi alternatif kedua jika tidak ada tempat cuci tangan pakai sabun. Biasanya kita bawa hand sanitizer kalau dalam masa perjalanan gitu ya kan, tidak mungkin di jalan kita misalkan menemukan tempat cuci tangan ya, itu bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, itu juga kita harus tahu kandungan alkohol dalam hand sanitizer menurut WHO itu minimal harus 60% baru bisa membunuh virus corona ini ya. Jadi untuk saat ini dalam masa pandemi kita diwajibkan kemana-mana sudah nyakuan hand sanitizer ya. Itu kalau misalkan ada tempat cuci tangan kayak di sekolah ya bagusnya emang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, penggunaan hand sanitizer itu sebagai alternatif kedua. Jelas ya? Bisa dilanjut ya, bisa dilanjut. Nah, kemudian untuk poin keempatnya, adik-adik menghindari menyentuh bagian wajah ya, harus menghindari menyentuh area segitiga wajah seperti mata, hidung dan mulut, karena virus corona itu bisa masuk lewat gerbang ketiga tempat itu ya. Makanya kenapa diwajibkan selalu cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer ya, karena dari 3 gerbang itu ternyata virus COVID itu atau corona 19 itu bisa masuk lewat mata, hidung, dan mulut ya. Oke. Kemudian seperti kita tahu juga sekarang lagi booming apa, harus pakai apa kalau keluar rumah? Nah, betul ya. Sekarang diwajibkan pakai masker ya. Hah? Ada yang tahu fungsi dari menggunakan masker itu apa? Halo, siapa ya? Penggunaan masker itu buat apa sih? Keamanan ya, kesehatan dan keselamatan kita ya. Karena kita tahu bahwa virus corona itu dia itu ditularkannya melalui droplet ya. Ada yang namanya droplet, yaitu cairan yang keluar pada saat kita berbicara atau pada saat kita batuk, bersin ya. Itu. Jadi si COVID itu bisa menular lewat droplet orang yang berbicara, yang batuk ataupun yang bersin. Makanya kita wajib pakai masker ya. Nah, kemudian harus diingat juga adik-adik bahwa kita dengan memakai masker itu bukan hanya untuk melindungi diri kita supaya tidak tertular ya, tapi kita juga bisa menghindari supaya orang lain tidak kita tulari.
nih, maksudnya Bu udah sehat, nggak usah pakai masker. Belum tentu, ya. Jadi dengan masker ini ada dua fungsi. Yang pertama, kita tidak menularkan pada orang lain. Yang kedua, kita juga tidak tertular, ya. Jadi tolong diingat, sekarang wajib pakai masker. Nah, untuk masker itu udah harus masker medis seperti yang saya pakai ini, ya. Masker ya dari kain juga tidak apa-apa, ya. Nah, itu batasan untuk kain masker itu maksimal 4 jam. Jadi kalau sudah 4 jam, adik-adik, misalkan nanti di sekolah wajib pakai masker juga gitu ya, Pak. Nah, itu wajib pakai masker ini aja, kain. Nah, itu 4 jam batas maksimal. Jadi adik-adik mungkin kalau dari jam 7 sampai jam berapa, Pak? Sampai Wajarnya sampai jam 1. Oh, sampai jam 1, ya. Ya, itu harus minimal bawa 2 masker mungkin ya, yang dipakai sama satu lagi di toko. Jadi kalau lewat dari 4 jam wajib diganti, ya. Ataupun Bu, kalau misalkan belum 4 jam tapi kalau kelihatan kotor atau basah itu juga wajib diganti, ya. Nah, itu untuk penggunaan masker, ya. Oke, lanjut ya. Kemudian, nah ini poin 6, istirahat cukup. Nah, ini biasanya masa-masa adik-adik ini nih banyak yang suka begadang, ya. Ada yang suka begadang? Banyak? Iya Bu, banyak Bu. Banyak. Nah, oke. Nah, sekarang mau mikir-mikir dulu tuh kalau mau begadang, apalagi nggak ada manfaatnya, ya. Nah, kenapa? Nah, itu mah beda lagi. Tapi kan nggak tiap hari ada tugas, ya. Itu. Jadi istirahat cukup itu penting, ya. Oke, adik-adik, istirahat cukup itu penting, ya. Itu salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Itu salah satu pencegahan COVID, ya. Selain tadi olahraga, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, ternyata istirahat cukup itu juga penting, ya. Ada yang tahu nggak kualitas untuk istirahat itu berapa jam per hari? Berapa jam Bu? Betul, ya. Jadi antara 7 sampai 8 jam, ya. Nah, itu fungsinya untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya. Jadi tolong nih, kalau sudah tahu seperti ini, kalau tidak ada manfaatnya begadang lebih baik tidur, ya. Harus terpenuhi 7 sampai 8 jam dalam sehari. Nah, kemudian untuk poin ke-7 ada yang namanya etika batuk dan bersin, ya. Karena tadi dari awal sudah dijelaskan bahwa untuk COVID-19 ini kan penularannya lewat droplet, ya. Cairan yang dikeluarkan lewat apa tadi? Batuk, bersin, ataupun pada saat berbicara. Nah, makanya kita sekarang menggalakkan juga mengedukasi masyarakat supaya mereka mengetahui cara etika batuk, ya. Ada cara-caranya. Biasanya kalau batuk adik-adik gimana? Langsung batuk aja di depan orang, apa ditutup? Pakai tangan. Pakai apa? Pakai tangan mana ini? Ini. Biasanya gini. Ya. Nah, untuk etika batuk, ternyata gini, kalau pakai tangan gini, otomatis kan si droplet ada yang nempel di tangan, ya. Nah, kalau kita lupa tidak cuci tangan atau tidak menggunakan hand sanitizer, kita megang pulpen, ya, terus pulpen ini dipinjam sama teman, itu bisa nempel, ya. Terus teman kita lupa tidak cuci tangan langsung menyentuh area muka. Nah, itu bisa terjadi penularan lewat seperti itu, ya. Jadi bagusnya adik-adik untuk etika batuk. Jadi kalau batuk pakai lengan tangan seperti ini, ya. Ini ceritanya kita nggak pakai masker, ya. Tapi kalau pakai masker mah nggak batuk. Ini ceritanya kita nggak pakai masker, ya. Jadi kalau mau batuk atau bersin, gunakan lengan tangan seperti ini. Jelas, ya? Oke, jelas. Nah, kemudian lupa, ya, satu hal lagi. Sekarang itu kan wajib pakai masker. Oke, semua sudah pakai masker, ya. Dipasang maskernya, jadi hiasan di dagu, ya. Dipasang seperti ini. Jadi menggunakan masker yang baik itu menutupi hidung sampai
dagu, ya. Kemudian di sini tidak ada celah. Ini harus rapat, ya. Seperti itu, tapi tidak terlalu kencang juga, ya. Nah itu kadang seperti ini banyak masyarakat di luar, gitu ya, khususnya yang datang ke puskesmas, Pak, udah bagus pakai masker, gitu ya. Pas mau bertanya sama petugas, maskernya dibuka. Kalau mau ngomong dibuka, gitu ya. Kan jadi gimana ya, bodoh, gitu ya. Jadi tolong adik-adik ya, ini adik-adik sebagai nanti sebagai kader kesehatan juga mungkin ya Pak ya, di masyarakat, apalagi sekarang sudah dikasih tahu nih ya ilmunya gitu. Tolong kalau masih menemukan masyarakat di luar sana yang tidak memakai masker, tolong diingatkan ya, karena untuk pencegahan COVID ini kita harus bersama-sama ya, harus bergotong royong ya, apalagi tolong misalkan kalau ada temannya yang masih suka berkerumun, gitu nggak pakai masker ya, tolong diingatkan ya. Sekarang lagi musim COVID ya, dan biasanya nih adik-adik tambahan informasi juga, biasanya yang kena COVID itu ada yang namanya OTG ya. OTG itu adalah orang tanpa gejala. Jadi biasanya di umur kayak adik-adik ini nih ya, yang daya tahan tubuhnya masih bagus, belum punya penyakit penyerta atau riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung ya, umur usia adik-adik ini nih yang rentan. Jadi mereka itu sebenarnya sudah terinfeksi virus corona tapi tidak ada gejala. Jadi merasa dia itu sehat ya, tetapi ternyata di dalam tubuhnya sudah ada virus. Nah itu yang bahaya. Jadi dia bisa menularkan ke orang lain ya. Apalagi kalau di rumah ada lansia ya, ada kakek nenek atau orang tua kita yang sudah sepuh, itu berbahaya ya. Jadi tolong nih adik-adik ya, saya ingatkan di dalam masa pandemi ini kalau bisa di rumah saja ya, di rumah saja. Kalau tidak penting-penting banget jangan keluar rumah ya. Kalian tahu kan misalnya sekarang aja sekolah diliburkan ya, tidak sekolah tatap muka ke sekolah, tapi di luar sana banyak anak-anak yang berkerumun Pak ya, gitu. Makanya ini juga yang harus diedukasi ke teman-teman yang mau sekolah ini ya. Tujuan dari pemerintah kan kita belum langsung tatap muka karena takut ya jadi penularan COVID-19 ini. Tapi di luar sana banyak yang berkerumun ya, apalagi anak-anak muda gitu ya. Tolong saling diingatkan ya. Siap ya adik-adik ya? Sudah dapat ilmunya? Ya. Nah, kemudian oke. Untuk poin yang ke-9 itu tadi ya sudah dijelaskan. Jadi jangan berkerumun atau misalkan kalaupun penting harus keluar rumah ya, berkerumun seperti ke pasar atau ke mana yang banyak orang, tetap harus dijaga protokol kesehatannya ya, yang tadi sudah disebutkan protokol kesehatan yang selain memakai masker ya, cuci tangan pakai sabun, yang ketiganya apa? Jaga apa? Jaga hati atau jaga apa? Nah, betul, benar. Ya. Jadi harus jaga jarak ya, karena kita tahu bahwa si droplet itu bisa dia itu bisa mencapai kurang dari 1 meter. Makanya kita diwajibkan untuk menjaga jarak atau physical distancing ya, bahasanya kerennya minimal 1 meter ya, 1 meter. Nah itu menurut penelitian kalau dengan jarak 1 sampai 2 meter nggak akan nyampe gitu kalau ada yang batuk atau apa gitu ya. Oke. Nah itu aja mungkin penerapan PHBS pada masa pandeminya. Gimana, ada pertanyaan? Apa saya terlalu cepat menjelaskannya? Ada yang bisa ditangkap dari poin-poin sampai 9 untuk PHBS pencegahan COVID? Bisa dimengerti? Ada Bu. Hah? Ada? Coba. Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa dimengerti, saya sekarang mungkin Kak Bintang buka susun pertanyaan ya. Ya. Ya, kita batas pertanyaannya berapa Kak Bintang? 3.
3 orang saja. Oke, mangga. Sebagai informasi tambahan, Pemprov Jabar mulai minggu depan itu mewajibkan semua aktivitas menggunakan masker. Ya. Kalau tidak menggunakan masker, maka dendanya 100 sampai 200 ribu Itu sudah boleh. Nah itu saya juga kadang ada senangnya Pak dengan adanya kebijakan seperti itu, tapi ada sedihnya juga Pak. Jadi dengan adanya kebijakan itu kan bisa apa ya, bisa menilai ternyata tingkat kesadaran masyarakat kita masih rendah. Makanya pemerintah sampai mengeluarkan sanksi seperti itu, gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan dari awal masyarakat sudah kesadarannya sudah timbul gitu ya Pak, untuk mencegah COVID ini bahwa sehat harus dimulai dari saya, sebenarnya nggak usah ada kebijakan seperti itu. Nah mungkin ini juga dievaluasi ya sama pemerintah sama ini, karena kita tahu COVID ini masuk ke Indonesia mulai bulan Februari ya Pak, kurang lebih 3 bulan lebih lah. Nah udah ada penerapan PSBB gitu ya, lockdown seperti itu. Tapi mungkin kenyataannya di lapangan ya seperti itu, masih ada yang tidak memakai masker gitu ya, masih ada ketakutan yang nggak peduli gitu Pak ya. Padahal kita tahu yang COVID itu bukan hanya kita yang kena, tapi kita juga bisa menularkan ke orang lain gitu ya. Makanya dengan adanya kebijakan itu ya itu ada 2 sisi. Yang pertama saya sedih juga ya, kenapa harus sampai ngeluarin seperti itu gitu, kebijakan seperti itu. Yang kedua ya mungkin evaluasi juga kalau tidak seperti itu ya masyarakat. Tapi kalau kebanyakan kalau sudah ada kebijakan seperti itu, jadi karena takut didendanya, bukan karena takut tidak sehatnya itu ya. Jadi tolong ya adik-adik ya, ini sebagai penerus bangsa ya, yang punya masa depan, kedepannya masih panjang gitu ya. Karena menurut penelitian bahwa orang yang sudah terkena COVID itu Pak, kalaupun dia OTG atau ternyata kan yang diserang itu daerah paru-paru ya, ternyata katanya hampir 50% paru-paru itu udah rusak. Makanya tolong ya adik-adik ya, harus sehat dimulai dari saya, harus punya prinsip seperti itu gitu ya, harus peduli akan kesehatan sendiri dan keluarga juga. Oke, ada yang bertanya? Kita buka nih sesi pertanyaan. Oke, siapa? Bilkis dari mana nih? Bilkis tinggal di mana? Di Kampung Belum. Oh, Belum itu daerah Gunung Salam. Ujung Salam ya maksudnya di sana. Oke. Oke, di mana? Dari itu bisa dibuat di rumah. Ya. Nah, ada yang bilang bisa bikin hand sanitizer tanpa alkohol. Tahu salah? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya menurut penelitian dari WHO bahwa untuk hand sanitizer yang bisa digunakan untuk virus COVID ini, jadi itu harus mengandung minimal 60% ya alkohol. Ya, atau kita biasanya kalau bikin sendiri pakai alkohol 70% ya, gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalkan tanpa alkohol kayaknya turunannya bisa ya, tapi di sini kan posisinya tidak menggunakan alkohol sama sekali ya. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita tahu karakteristik dari COVID-19 itu kan kalian sering lihat gambar virusnya bagus ya, ada coronanya, corona itu kotak ya, kayak duri-duri gitu kan. Nah, ternyata menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti ini, bahwa si virus corona itu bisa mati dengan deterjen atau dengan alkohol. Jadi dengan cara merusak si mahkota coronanya itu. Nah, kalau mahkota coronanya itu sudah rusak, otomatis si virusnya juga mati. Ya. Jadi itu prinsipnya. Ya, prinsipnya jadi si virus corona itu bisa mati dengan deterjen dan alkohol. Oke, jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan, Mangga? Halo. Pada tidur ini masih on? Hadir. Oke, ya. Udah pada mandi belum? Hah? Mandi nggak mandi? Hadir. Udah pada mandi belum nih? Belum. Aduh.
COVID. Hah? Halo. Ada lagi saya buka 2 pertanyaan. Halo. Bingungnya kenapa? Karena emang ya. Oke. Ini pertanyaan yang menarik ya. Oke. Jadi gini ya, adik-adik, kan seperti kita tahu bahwa cuci tangan itu ada berapa langkah, teman-teman? 6 langkah ya. Kalau misalkan minimal 20 detik, berarti satu langkah itu minimal 5 detik. Jadi tunggu musuh cuci tangan ini asal. Karena kita tahu bahwa si virus COVID itu bisa menempel di sela jari, di kuku ya. Akhirnya mau cuci tangannya cuma gini-gini doang, yang disabunan cuma telapak tangan, si virus bisa aja nempel di kuku, di sela-sela jari atau di telapak di punggung tangan ya. Makanya itu minimal 20 detik. Bu, kumaha cina cuci tangannya masa harus sambil lihat jam 20 detik? Ya nggak gitu-gitu juga kali ya. Kalau ini bisa mempermudah, bisa sambil berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah seperti itu. Pokoknya sampai 20 detik minimal ya. Ada 6 langkah. Jadi langkah pertama telapak tangan, kemudian punggung tangan, ya, sudah punggung tangan, sela-sela jari, kemudian dikunci nih, ya, kunci, kemudian ibu jari, terakhir kuku. Ini di air mengalir ya, pakai sabun dulu sebelumnya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kurang dari 20 detik, berarti cuci tangannya asal, diukur, cek gitu, ya. Karena makan takut. Nah, itu asal basuh, ya. Jadi sayang ya, kalau sudah dilakukan ya bagusnya dengan teknik yang baik dan benar. Gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, ada pertanyaan lagi, satu lagi nih, terakhir. Karena waktu ya Pak, sudah. Gimana adik-adik? Ada lagi pertanyaan? Satu lagi? Ayo. Oh, siap. Seberapa? Ya, oke. Ya. Gimana? Betul. Ini parah ya itu ya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak dari teman-teman? Hah? Bisa bantu jawab saya? Ah, gitu. Betul. Itu salah satunya itu jawabannya ya. Jadi gini ya, Dek. Kenapa? Itu info yang menyesatkan ya, barusan ya. Menyesatkan ya, tolong jangan diviralkan ya, jangan diberitakan ke yang lain. Gini kan, kan kita punya prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati, betul nggak ya? Jadi jangan bikin hela mengobati, udah kita mencegah dulu ya. Yang tadi sudah saya jelaskan sebanyak 9 poin itu pencegahannya. Dan kalau dilihat dari 9 poin itu ada yang susah nggak untuk dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari? Kayak cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, olahraga, makan makanan bergizi. Ada yang sulit nggak untuk dilakukan? Tidak ya? Hah? Hashtag? Nyarinya di mana? Di toko naon? Toko material mau aja ya? Carinya tolong ya. Hah? Itu kan hand sanitizer itu untuk apa?
misalkan cuci tangan pakai sabun. Nah selama ini kalau adik-adik nggak keluar rumah, ada di rumah pasti ayah kan sabun mah ya, deterjennya bisa pakai bukan iklan nih, bisa pakai Sunlight ya, atau sabun mau lah, pokoknya deterjen bisa digunakan gitu ya. Kemudian kalau nanti pun biasa ya, pokoknya dia asal deterjen, sabun ya bisa ya, dari mulai sabun paling murah oke bisa gitu ya. Yang penting tekniknya tadi yang harus benar ya, cuci tangannya yang langkah seperti itu. Dan di air mengalir, airnya harus bersih karena kucai kotornya. Oke, oke, udah jelas ya untuk materi penerapan PHBS dalam masa pandemi COVID ini udah jelas ya? Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup? Nah, kalau cukup, sekarang saya berharap nih ya buat adik-adik yang tadinya tidak tahu, sekarang kan udah tahu ya, udah dikasih tahu. Nah, kalau sudah dikasih tahu, diharapkan mampu ya, mau dan mampu. Jadi kalau sudah tahu, kemudian adik-adik timbul ya adanya kemauan untuk bisa melakukan PHBS ya dalam rangka mencegah berbagai macam penyakit ya, bukan hanya COVID ya. Dan kalau sudah mau, jadi mampu, oke? Oke, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak cukup sampai sekian. Terima kasih. Salam sehat. Saya Yulianti Andari dari Puskesmas Tanjung Mekar. Baik, terima kasih Bapak Ibu dari Puskesmas atas pemaparan materinya. Alhamdulillah kita dapat pencerahan tentang pencegahan COVID-19. Memang sekarang ada kebiasaan baru yang sebetulnya lebih cenderung agak mengkhawatirkan. Jadi semuanya baru berkumpul kembali, jalan-jalan, kumpul rame. Ini yang bisa menjadikan ada pola serangan yang kedua dari COVID-19. Ini yang paling kita khawatirkan. Menjaga kebersihan diri, kebiasaan baru itu berarti membiasakan kita hidup sesuai dengan aturan. Kalau semuanya agama Islam akan memahami prinsip hukumnya. Buang sampah pada tempatnya, berbicara dengan temannya ada jaraknya, tidak sering berkumpul, tidak sering main keluar, itu merupakan salah satu pencegahan. Jadi di awal pembelajaran itu sebetulnya semua siswa diharapkan jadi agen pencegah penyebaran COVID-19. Agen itu berarti harus memahami tentang karakteristik penyebaran COVID-19 dan pencegahannya, sehingga di masyarakat, terutama di keluarga, kita bisa mengimplementasikan. Sehingga kalau tadi kata ibu itu, dan diri sendiri dulu, terus ke keluarga, mudah-mudahan seluruh masyarakat akan memahami. Sering-sering cuci tangan itu yang paling baik. Baik Ibu, Bapak Bersama, terima kasih atas pemaparannya. Alhamdulillah sudah dapat informasi yang sangat berharga untuk pencegahan COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.